Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Maliko Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Arifin Ilham, Dea Putri Ananda, Zura, Fatul Magfirah, Sri Wahyuni, Teddy Indria, dan Saiful Watan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ke Maliko Salehan yang diampu oleh Ibu Sulistiawati SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kelompok kami, yang mana kami membawakan materi tentang pusat pendidikan di Asia Tenggara dan kondisi sosial ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam video. Baik, semenjak Islam diterima di Asia Tenggara, kadang juga ada menyebutnya Nusantara. Kemudian, lembaga pendidikan mengiringi perkembangan dan pengembangan Islam. Keberadaan masjid inilah yang kemudian memunculkan lembaga pendidikan Islam, pola yang sama dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Ketika memeluk Islam, maka sarana utama dan pertama adalah masjid. Dari keberadaan masjid itulah kemudian memunculkan kebersamaan dan mendorong wujudnya institusi pendidikan. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara dengan pemeluk agamanya yang beragam. Negara-negara dengan pemeluk agama yang mayoritas Islam adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Pendidikan Islam di Indonesia. Samudra Pasai sudah merupakan pusat agama Islam dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai negara Islam untuk berdiskusi tentang masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus. Dengan demikian, Samudra Pasai merupakan tempat studi Islam yang paling tua dilakukan oleh sebuah kerajaan. Sementara itu, untuk di luar kerajaan, ajaran Islam diduga sudah dilakukan di koloni-koloni, tempat para pedagang di pelabuhan. Proses ajaran Islam di kalangan kerajaan diduga dilakukan di masjid kerajaan bagi anak-anak pembesar negara, di masjid-masjid lain mengaji, di rumah-rumah guru, dan di surau-surau untuk masyarakat umum. Dari semua itu lalu berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pendidikan Islam di Malaysia. Menurut sejarah Malaysia, lembaga keagamaan berkembang di madrasah informal belakang. Lembaga itu menjadi sekolah agama tradisional yang dikenal dengan sebutan pondok, yang berperan penting dalam pendidikan Muslim di Malaysia. Sama halnya seperti di Indonesia, pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan kapan dimulainya. Namun hal ini tercermin dari latar belakang sejarah kedatangan Islam di negara ini serta kegiatan dan kegiatan pendidikan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan Islam dan proses Islamisasi di sepanjang jalur perdagangan dalam peran perdagangan Muslim misionaris dari Arab dan Gujarat, pengkhotbah lokal dan penguasa Muslim. Pada dasarnya, pendidikan Malaysia mengadopsi sistem pendidikan Inggris karena Inggris menjajah wilayah Malaysia pada zaman dahulu, dan Inggris juga sangat peduli dengan Malaysia dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, tidak heran jika pendidikan di Malaysia sangat menjadi bandingan dengan Indonesia yang dulunya merupakan jajahan Belanda yang justru tertindas. Pemerintah Malaysia juga berusaha meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk memajukan pendidikan di dalam Islam. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai pendidikan Islam di Thailand. Masuknya Islam di Thailand Selatan tidak lepas dari kedatangan Islam di Asia Tenggara. Rangkaian misi Islam di Nusantara merupakan bagian integral dari mata rantai proses Islamisasi Nusantara. Proses Islamisasi Patani tidak lepas dari peran pendidikan pada tahap awal. Pendidikan informal memainkan peran yang sangat penting, yaitu kontak informal antara para misionaris dan masyarakat setempat. Kemudian muncul pendidikan formal. Pesantren sebagai lembaga pendidikan sebenarnya memiliki perjalanan sendiri.
sejak awal pesantren memang dikucilkan dari sistem pendidikan nasional. Pada era Orde Baru, bahkan secara formal dipisahkan dari pendidikan formal, ijazah pesantren tidak dapat lagi digunakan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang atas, sekalipun pesantren menyelenggarakan pendidikan bergelar dalam bentuk madrasah diniyah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa memperkuat pemutusan hubungan tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem sosial dan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Seperti yang sudah kita ketahui, Kerajaan Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan terletak di daerah Aceh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dan merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dalam sistem sosial ekonominya, Kerajaan Samudra Pasai memiliki beberapa komponen yang akan dijelaskan secara rinci. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen struktur sosial. Yang pertama, ada raja dan keluarga kerajaan. Raja menjadi pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak dalam pemerintahan dan mengendalikan ekonomi kerajaan. Kedua, ada bangsawan. Para bangsawan dan aristokrat berada di bawah kerajaan dan memegang jabatan penting dalam pemerintahan serta memiliki akses ke sumber daya ekonomi seperti tanah dan perdagangan. Dan yang ketiga, ada rakyat biasa. Mayoritas penduduk berada dalam golongan rakyat biasa. Mereka terlibat dalam berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan. Sekian, itu yang hanya saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu 2. Sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi terdapat perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Mereka mengembangkan jalur perdagangan maritim yang menghubungkan dunia Muslim dengan Tiongkok dan India. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain seperti rempah-rempah, porselen, sutra, dan emas. Selanjutnya ada pertanian. Pertanian menjadi sektor penting dalam perekonomian kerajaan. Padi, kelapa, dan rempah-rempah seperti lada menjadi komoditas utama yang dibudidayakan. Selanjutnya ada perikanan. Wilayah Samudra Pasai yang berbatasan dengan Samudra Hindia memberikan akses yang baik untuk aktivitas perikanan. Masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya laut dengan menangkap ikan dan hasil laut lainnya untuk konsumsi lokal dan perdagangan. Selanjutnya ada industri kerajinan, yaitu Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal dengan kerajinan tangan seperti pembuatan perhiasan, tekstil, dan ukiran kayu yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat Jelma. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yakni yang ketiga, yaitu sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada Raja dan Dewan Pemerintahan. Raja Samudra Pasai adalah pemegang kekuasaan penuh dalam kerajaan. Raja ini memiliki otoritas untuk membuat keputusan penting dan mengatur jalannya pemerintahan. Raja didukung oleh sebuah dewan pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat terpilih dan penasihat yang membantu dalam pengambilan keputusan. Mereka memberikan saran dan masukan kepada raja untuk kepentingan kerajaan. Yang kedua itu ada sistem hukum. Kerajaan Samudra Pasai menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum dalam tindakan dan keputusan di dalam kerajaan. Hukum Islam ini meliputi aspek pernikahan, warisan, dan kehidupan sehari-hari yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya sistem pemerintahan yang melibatkan raja dan pemerintahan dan penerapan hukum Islam, Kerajaan Samudra Pasai memiliki struktur pemerintahan yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di dalam kerajaan, termasuk dalam hal pernikahan, warisan, dan kehidupan sehari-hari.